Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul Adzim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya, bertanya mentang diberi panjang umur, mentang diberi sehat badan, dan juga mentang berkesempatan untuk hadir di masjid untuk melaksanakan kewajiban kita yang selaku Muslim. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya dan sahabatnya sekalian yang telah bersusah payah membimbing dan membina umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikram dan ta'zim ulun tuan kepada imam besar masjid, para imam rawatib, panitia pembangunan masjid, guru-guru ulun tuan Bandung yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat, dan sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kurunyo kita yang berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Urutnya tanggal 21 Dzulhijjah. Artinya 10 akhir pada Dzulhijjah. Dan juga bukan hanya di penghujung bulan, tapi juga di penghujung tahun. Dalam arti kita hanya padu-padu urat berada di tahun 1445 Hijriah. Dan secepatnya itu akan bertemu dengan 1 Muharram 1446 Hijrah. Menyadarinya sebagai akhir tahun, khatib ingin mengajak kita semua untuk melakukan semacam muhasabah, semacam perenungan, semacam introspeksi. Dengan khutbah mengambil tema menjadi Muslim yang cerdas dan berprestasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita yang sangat menghargai orang cerdas. Dan kita yang sangat menghargai orang berprestasi. Dalam bidang apapun. Dalam bidang pekerjaan, dalam bidang pendidikan, bahkan dalam bidang olahraga sekalipun, orang cerdas, orang berprestasi, kita yang hargai. Dan normalnya masyarakat senang bila termasuk kategori manusia cerdas. Dan bangga bila termasuk orang yang berprestasi. Tapi yang dari segi duniawi,
Sayangnya, dari segi agama, kadang-kadang kita abai. Kadang-kadang kita tidak peduli. 4 posisi kitanya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sejak memasuki bulan Rajab, kita yang berdoa, Allahumma barikna fi Rajab, wa barikna fi Sya'ban, wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dia tak melaki Allah berberkah buat bulan Rajab. Bulan Rajab salah satu bulan haram, di mana apabila itu melakukan amal soleh akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat. Sebaliknya apabila itu melakukan maksiat juga akan mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat. Makna berkah dalam bulan Rajab berarti dia melakukan amal soleh dalam berbagai bentuk. Puasa, berdoa, berzikir, bersedekah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Tapi sampai habis bulan Rajab, sedikit sekali yang kita lakukan yang merupakan amal soleh. Lalu utama bulan Sya'ban, itu juga berdoa, Allahumma barikna fi Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Artinya kita berdoa kepada Allah supaya kita menjadi hamba Allah yang melakukan amal soleh dalam bulan Sya'ban. Tapi sampai berakhir bulan Sya'ban juga nilai itu sangat sedikit, sangat kecil. Hanya beda dengan bulan lain. Teruk bulan Ramadan, dia berdoa, ya Allah, berteruk lu dalam bulan Ramadan. Kagak berteruk mula bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan kepada saya itu syuhur, bulan yang paling istimewa. Bak bulan Ramadan, nasi 10 yang akhir. Malam 10 akhir, malam yang istimewa. Lailatul Qadar. Tapi 10 yang akhir itu akan sibuk dengan berdoa kepada Allah. Ramadan kita ini hanya beda dengan Ramadan tahun sebelumnya. Ibadah kita ini adalah ibadah ala qadar. Hanya beda dengan bulan lain. Ramadan pun berlalu. Lagi pula Rasulullah, salah satu orang yang paling rugo apabila berlalu bulan Ramadan, dia belum diampuni dosanya. Kita yang kalau ampun oleh bulan Ramadan, yang rugo. Tapi berlalu. Yang menempah bulan Syawal, menempah bulan Dzulqa'dah, menempah bulan Dzulhijjah. Dalam Al-Quran, Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Para ahli tafsir berbeda-beda pendapat tentang malam 10. Nah, yang pegah malam 10 akhir daripada Ramadan. Nah, yang pegah malam 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Dan nah, yang pegah malam 10 pertama daripada bulan Muharram. Tapi jumhur ahli tafsir berpendapat, pendapat yang paling kuat adalah 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Sehingga hadis Rasulullah menyatakan yang dikutip oleh Ibnu Katsir, ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Hana amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang dilakukan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga sahabat yang tanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Bagaimana jihad fi sabilillah? Walal jihad fi sabilillah. Termasuk dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Kecuali orang yang keluar untuk jihad dengan hartanya, dengan jiwanya, dah negawali. Maksudnya orang syahid. Jadi beramal soleh.
Dan bak 10 pertama bulan Dzulhijjah na uro Arafah yang luar biasa. Na uro Arafah di mana jutaan jamaah melakukan wukuf di Arafah. Dan bak uro 10 pertama Dzulhijjah na Yauman Nahar, uro kurban, di mana umat Islam di seluruh dunia menyembelih binatang kurban. Masya Allah, 10 pertama Dzulhijjah juga sudah berlalu. Itu yang luput daripada melakukan amal-amal soleh yang pada kebukah lebih daripada jihad. Hana jarang tablet Al-Quran, jarang tiang bersedekah, jarang tiang berdoa, berzikir. Bahkan kadang-kadang yang luput puasa uro Arafah. Bahkan yang luput untuk menyembelih kurban buat uro raya kurban. Dan gebi kesempatan kurban ke hanya uro raya, bahkan ditambah dengan uro tasyrik. Munya haji timudip 3. Munya kurban titun 3. Titun 3. Tapi leur yang luput. Leur hanya tersentuh untuk menyembelih korban. Hanya tersentuh. Nah, orang yang tanya Mbak Hasan Basri, seorang ulama besar, pakai lagi nya. Gepekal Hasan Basri mungkin. Dan kenyan yakin, katanya manusia leka berhubungan dengan dosa. Le melakukan maksiat, le memakan harta-harta yang haram, harta riba, harta-harta syubhat, kaitan dalam tubuh kita. Harta syubhat, harta riba, perbuatan maksiat. Mana yang tayang Mbak Hasan Basri, mana gua hukum oleh Allah? Le maksiat, hana gua hukum oleh Allah? Hukuman Allah bisa berbagai bentuk. Drone dia dengar suara azan, hanali merasa terpanggil ke masjid, itu berarti hukuman Allah. Kepijuk dari kebajikan. Nekalan tiap-tiap orang jamaah haji, orang jamaah haji, drone hanalo merasa terpanggil, bahkan mencari-cari alasan, kita daftar, Andrea Leploton, hanya tidak mengjak, hanya terpanggil. Nah, khutbah yang membahas tentang kurban juga hanya tersentuh. Jadi hukuman Allah apabila dia melakukan maksiat bisa berbagai bentuk. Bukan hanya dalam bentuk bala, tapi juga dalam bentuk itu yang kepujuh dari hal-hal yang kebajikan. Dia hanya merasa tersentuh. Bandingkan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan sebuah ujian yang luar biasa. Apa yang diuji? Iman. Iman Ibrahim yang diuji. Kecintaan Ibrahim terhadap Allah yang diuji. Apakah Ibrahim setelah punya anak hilang rasa cintanya terhadap Allah? Ibrahim na usia 36 tahun. Dan anak saboh diperintahkan oleh Allah lewat isyarat melalui lumpur Yusia Ismail. Ibrahim melakukan dengan penuh kesungguhan. Dan Allah menyebut dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah menyerahkan diri, sudah pasrah kepada Allah, dan Ibrahim telah membaringkan pelipis Ismail, siap disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil, kata Allah, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ruya, kamu sudah membenarkan mimpi itu, kamu sudah melaksanakan perintah itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya adalah cobaan yang paling dahsyat. Ibrahim Yusi anaknya adalah sebuah cobaan, dan Nabi Ibrahim lolos dari cobaan.
Gitu setiap uraya kurban kan guyusi binatang kurban. Waktu yang kita guji oleh Allah, apakah dia lebih mencintai materi, lebih mencari harta benda daripada kecintaan dia kepada Allah. Dan setiap tahun berlalu, itu hanya tergugah, hanya tersentuh untuk berkorban. Masya Allah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Nyo itu di penghujung tahun. Dan dia menjadi renungan. Dan juga dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Dengan kondisi lainnya, apakah dia termasuk orang yang cerdas? Setiap momen berlalu dalam kehidupan itu. Momen-momen istimewa untuk beribadah. Momen-momen istimewa untuk beramal soleh. Tapi berlalu begitu saja. Apakah dia termasuk orang yang cerdas? Apakah dia termasuk orang yang berprestasi? Orang Badui dalam Al-Quran diceritakan menyatakan amanah. Ya Allah, kami sudah beriman. Tapi Allah menjawab, Kul aslamna. Katakan, jangan katakan kami sudah beriman, tapi katakan kami sudah Islam. Iman belum masuk ke hati kalian. Mungkin apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kaum Badui di Arab sama dengan kita yang Cina. Kita yang kaum Muslim, bahkan kita yang beruntung. Kita yang Muslim sejak lahir. Sejak lahir dia menjadi Muslim. Berbeda dengan saudara-saudara di Eropah, di Amerika, dengan susah payah berjuang dengan berbagai cara sehingga merampok hidayah Allah, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu hanya perjuangan. Tiba-tiba dia lahir sebagai seorang Muslim. Tapi dia tetap hanya sebagai Muslim. Seorang ahli tafsir dari Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Pak Sabawati, berkunjung ke Amerika. Dan ditanya oleh siro wartawan, Syekh Mutawalli, Al-Quran menyatakan Allah akan membantu orang-orang mukmin. Dijawab oleh Syekh Mutawalli, kebanyakan orang mukmin hari ini belum menjadi mukmin. Kebanyakan orang Islam hanya sebagai Muslim, belum menjadi mukmin. Maka jauh dari pertolongan Allah. Padahal derajat Muslim, mukmin, mukhlis, muhsin, muttaqin. Dan setiap bulan puasa, para khatib, para da'i mendakwahkan supaya dia menjadikan puasa itu sebagai media untuk menjadi muttaqin, la'allakum tattaqun. Tapi itu hanya lo menjadi muttaqin. Kita menjadi Muslim. Bahkan lebih sederhana, dia tajak masjid, punya orang yang cerdas, punya gejak masjid, terjaga awali dengan doa masuk masjid, kemudian ke sunat tahiyat, kemudian kedua ke sunat niat i'tikaf, dan cenderung gejak masjid lebih cepat. Karena apalagi urah Jumat, karena fadilah Jumat sangat tergantung wapaduk itu yang tajak. Wapaduk tajak. Oleh karenanya sidang jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di penghujung bulan, di penghujung tahun, ini menjadi renungan kita untuk menjadi Muslim, bukan hanya menjadi Muslim, tapi menjadi mukmin dan terus dia berusaha untuk menjadi muttaqin. Inna akramakum indallahi ataqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Kemudian sahabat sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang juga yang prihatin jino anak-anak kita ataupun kita sendiri kurang memberikan perhatian terhadap generasi muda. Anak-anak para remaja dia kurang memberikan perhatian. Kita tahu yang usia jino 50-60 tahun adalah generasi yang hidup tahun 70-an, tahun 80-an atau bahkan jauh sebelumnya, yang mendapat didikan orang tua semika rupa. Tapi jino kita takalan generasi kita jino, generasi anak-anak kita jino,
jauh dari agama dan menghadapi bermacam cobaan dan cobaan-cobaan yang luar biasa. Nah narkoba, nah sabu-sabu, nah judi online, nah bermacam-macam. Ini cobaan-cobaan. Galom takalan betapa mudahnya anak-anak muda itu menghabiskan waktu hanya berjam-jam, bahkan berjam-jam di warung-warung kopi. Sehingga anak cendikawan yang menyebut generasi Aceh yang akan datang adalah generasi warung kopi. 12 jam di warung kopi. Malam, hana tenget malam. Hana tenget malam secara agama hanaga. Secara medis juga berisiko kena diabetes, berisiko kena darah tinggi dan sebagainya. Berisiko kena depresi, stres. Dan jino diketahui stres adalah salah satu yang paling berbahaya. Jadi punya generasi kita yang muda-muda terutama menghabiskan waktu malamnya sampai pukul 2 malam, sampai pukul 5 malam di warung kopi. Tinggal huruf bengah Padahal pula rezeki manusia akan jauh apabila yang pertama bersembahyang, apabila malas, apabila bengah. Nomo fis sabah, nomo fis sabah yurisul faqra kepada Rasulullah. Watia bengahnya mewarisi kefakiran. Masya Allah. Nyo generasi jenuh yang tiong kalian, yang tiong saksikan. Pakiban ke generasi nyo yang akan tumbuh 10-20 tahun yang akan datang. Sangat mencemaskan. Maka tiong khawatir, generasi lagi nyo, maka apa yang terjadi di negara-negara muslim lain yang awai jaya jino telah menjadi minoritas mungkin akan terjadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan khutbah singkatnya memberikan manfaat terutama kepada khatib sendiri dan juga kepada sidang jamaah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ahusukum manafsi ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma izzal islam wal muslimin wansuril muslimin wal mujahidin fi Palestin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.